Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Tak terima keluarganya tertembak oleh oknum polisi, sekelompok warga di distrik Nimboran membakar kantor polsek. Ratusan warga menyegel pintu gerbang kantor Bupati Jayapura. Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, warga diminta kibarkan bendera selama sebulan. Kantor Kepolisian Sektor Nimboran Kabupaten Jayapura dibakar sekelompok warga Senin kemarin. Pembakaran kantor dipicu penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap warga bernama Fredrik Sem. Fredrik ditembak karena melawan petugas saat akan ditangkap karena melakukan pemalakan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan tokoh masyarakat agar keluarga Fredrik tenang. Kejadian berawal dari ada orang mabuk, buat keonaran, anggota datang respon, mungkin melawan atau apa saya tidak tahu, sehingga anggota melakukan tindakan menembak. Isu itu keluar ke keluarganya bahwa meninggal kalau nggak salah, itu yang membuat masyarakat respon datang ke kantor polsek, dan karena waktu itu memang masih sepi ya, sehingga mereka melakukan pembakaran. Kerugian bagaimana itu kami belum dapat karena baru anggota respon ke pembakaran. Nanti yang lengkapnya silakan nanti bisa cek di Kapolres. Karena yang pergi hari ini Pak Kapolres bisa nanti dicek. Situasi di Nimboran masih mencekam. Belasan personel saat ini mengamankan diri ke Koramil Nimboran. Sementara Fredrik Sem langsung dibawa ke Rumah Sakit AB Pura dengan luka di bagian kepalanya. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Jayapura lumpuh akibat kantor bupati disegel ratusan pengunjuk rasa Senin kemarin. Ratusan orang atas nama Forum Peduli Kemanusiaan juga melancarkan protes dengan membakar ban bekas di depan gerbang seraya melakukan orasi. Pengunjuk rasa kesal karena korban banjir bandang Sentani tahun 2019 lalu hingga kini belum menerima bantuan. Mereka sudah berkali-kali berunjuk rasa, namun Pemkab Jayapura tidak bisa memberikan kepastian. Kantor Bupati sampai kapan? Sampai Bupati turun kasih jawaban yang pasti. Karena ini kalau 3 besok September, ini sisa 1 bulan lebih ya, dan yang mengendap di sini. Tuntutannya apa? Dana cemburan dana untuk dan dana hibah itu harus kasih ke rakyat. Kenapa dihendapkan sampai sekarang? Kasih dalam hal ini bagaimana? Kasih uang tunai ke sesuai dengan peruntukannya. Bupati pernah menyebut bahwa demo ini dimotori oleh orang tertentu. Tidak ada. Itu harus dibuktikan. Kalau bicara itu harus dibuktikan. Kami hari demo sini kami lapar, tidak makan, tidak ada. Kami akan foto pisang ke pekerjaan sini. Ada berapa ondo yang tidak ada donatur juga tidak. 12 ondo yang ada di sekitar danau. Ya, tidak ada donatur, cuma mereka punya hibah itu. Pengunjuk rasa mengancam akan terus berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar hingga Pemda memberikan kepastian. Banjir bandang di Sentani tahun 2019 meluluh lantakan Sentani. Ratusan orang meninggal dunia dan ratusan rumah rusak. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Penularan COVID-19 tidak pandang bulu. 21 tentara di Merauke terpapar. 8 orang diantaranya bertugas di Kodim 1707 Merauke. Seluruh tentara tersebut tidak mengalami gejala berat dan sebagian besar diisolasi mandiri di rumah. Komandan Kodim 1707 Merauke Letkol Muhammad Rois mengatakan setelah isolasi 14 hari, seluruh tentara akan kembali bertugas. Sekarang ada 8 orang, tetapi yang Kodim yang di Kodim itu ada 8 orang. Jumlahnya sampai sekarang. Kalau dengan Ibu Persis sama anak-anak 21 orang. 21 orang. Ya. Kondisinya seperti apa Pak Dandim?
Kondisinya tidak terlalu ini, mereka kondisi masih sehat semua, jadi kondisi badan masih baik karena mereka sudah rata-rata sudah divaksin, sehingga mereka mempunyai kekebalan tubuh dan tidak resiko untuk lebih berat sangat kecil sekali. Khusus untuk anggota TNI dan keluarga, apa himbauan Pak Dandim bagi mereka yang sudah vaksin? Tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, kemudian hindari keluar yang tidak perlu. Sementara itu di Mimika, 20 polisi terpapar COVID-19 dalam sepekan terakhir. Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata mengatakan seluruh polisi menjalani isolasi mandiri. Pertama kali kita lakukan di intern kita sendiri di Polres Timika, ada sekitar 20 ya. 20 tadi hasil penjagaan apel yang isolasi mandiri. Nah, sekarang langsung mereka akan turun. Nanti mungkin Pak WMP bisa pelaksanaan di lapangan bisa dicek. Mereka akan turun mengecek melakukan swab ke keluarga-keluarganya dan menempelkan stiker-stiker isolasi mandiri. Hal ini sangat penting. Yang pertama, supaya kita mengetahui dengan stiker itu kita mengetahui bahwa berapa hari kita sudah isolasi mandiri. Karena virus corona ini ada waktunya dia tidak bisa menyebarkan lagi walaupun dia mungkin masih positif. Tapi hal itu nanti bagian kesehatan yang mengetahui. Tapi setahu saya ada berapa hari selama mandiri, apabila sudah selesai dia bisa beraktivitas kembali. Hari ini, saya minta hari ini. Nanti datanya saya belum bisa ngecek langsung, yang jelas beberapa hari ini kemarin ada anggota kami dari Polsek Wamki, Polsek Miru yang meninggal, dan juga ada beberapa bayangkari juga, istri anggota juga meninggal. Jadi sekitar lebih dari 10 anggota keluarga Polres Timika yang meninggal akibat COVID-19. Hal ini tentunya risiko bagi kami sebagai garda terdepan daripada penanganan COVID yang mau nggak mau harus kontak dengan masyarakat. Tidak mungkin kita mengatasi masyarakat kita tidak kontak. Karena masyarakat di Timika masih ada yang mungkin belum percaya segala macam, sehingga kita harus menanggulangi itu tentunya dengan kontak. Tentara dan polisi kerap kali terinfeksi COVID-19 karena mereka sering berinteraksi dengan warga. Apalagi saat ini mereka diperbantukan Pemda untuk melakukan vaksinasi massal. Aparat keamanan diminta tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun bertugas karena peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 masih tinggi. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Merauke terus bertambah. Di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Senin kemarin 9 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Sebagian besar pasien dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah akut, sehingga penanganannya sulit dan sudah terlambat. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan secara umum pasien COVID yang meninggal adalah pasien berusia lanjut. Usia rata-rata berapa, Dok, yang mereka 9 orang kemarin itu? Ya, bervariasi lah, ada yang 30-an, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 70, 60. Nah, rata-rata mereka ada komorbid, Dok? Ya. Rata-rata mereka ada yang penyakit bawaan? Sebagian ada, sebagian tidak. Saat ini pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Merauke mencapai 145 orang. Warga diminta agar segera membawa keluarga yang terpapar COVID-19 ke rumah sakit dan jangan menunggu hingga mengalami gejala berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah dan sejumlah lembaga gencar menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19 di Merauke. Namun tidak semua menerima bantuan. Sejumlah warga di kawasan Pintu Air Merauke, tepatnya di RT 19 Kelurahan Maro, mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan dari manapun, padahal mereka juga terdampak dengan penerapan PPKM level 4. Merasakan biar sedikit, walaupun itu bukan banyak tapi sedikit, dan penting sapinya masyarakat bisa nikmati biar sedikit. Bapak, masyarakat di RT 19 ini mereka punya pekerjaan apa setiap hari? Yang di buruh kasar di pelabuhan. Buruh kasar pelabuhan. Baru selama ada COVID-19 ini sudah ada yang kasih bantuan-bantuan atau belum? Belum dari kali ini saja,
sampaikan sama saya, ada Bapak ini seberapa tapi sedikit, yang penting Bapak terima ikhlas. Dan perlu saya bilang saya terima kasih untuk beliau karena ada peduli dengan saya punya masyarakat warga. Mungkin dari pemerintah setempat, Bupati mungkin bisa bantuan seperti ini supaya, karena selama ini kan ada COVID, pekerjaan juga makin sulit. Mungkin bisa segera dalam waktu dekat. Mungkin harapan saya cuma itu saja, Bu. PPKM level 4 diberlakukan di Merauke akibat jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Akibat PPKM, sejumlah profesi dan lapangan pekerjaan harus berhenti sementara waktu, dan mereka membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Merauke serta meningkatnya kematian pasien, salah satunya disebabkan sistem isolasi mandiri yang tidak berjalan sesuai standar. Dari hasil pemantauan Dinas Kesehatan Merauke, pasien yang melakukan isolasi mandiri masih ada yang berkeliaran. Tidak heran peningkatan kasus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan kurangnya pengawasan selama isoman oleh petugas kampung dan kelurahan menyebabkan pasien isoman bisa seenaknya berbuat apa saja. Kapasitas isolasi terpusat kita paling cuma sekitar 100 di dalam masa dengan ini. Kasus kita ada 300-an, kan begitu. Alternatifnya kan pasti di isolasi mandiri di rumah. Tinggal sekarang bagaimana penguatan di keluarga agar mendukung yang terpapar untuk bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik. Ini harus perlu dengan keluarga. Nah, ini yang kurang sadar, itu yang tadi kita bicarakan. Banyak yang masyarakat yang positif dan isolasi mandiri ternyata tidak mengisolasi dirinya dengan baik. Masih jalan keluar-keluar, ini kan bahaya. Sehingga perlu keterlibatan. Itu yang tadi saya bilang, perlu keterlibatan kita semua. Ya. Untuk masyarakat yang isolasi mandiri tadi kita sudah sampaikan, Bupati mungkin akan panggil lurah dan Pak RT untuk ikut bagaimana memantau yang isolasi mandiri sehingga mereka tertib. Tapi kalau dok misalnya terpusat kan begini, untuk isolasi mandiri itu kan ada kajiannya, artinya ada kriteria. Orang mau isolasi mandiri itu pasti ditanya. Memungkinkan tidak? Ada apa namanya asesmennya gitu. Bukan tiba-tiba isolasi mandiri, tidak. Untuk menetapkan seorang itu harus isolasi mandiri itu harus ada asesmen dulu. Bisa nggak ini keadaan tadi seperti tadi, keadaan rumah dan keluarga itu mendukung tidak untuk isolasi mandiri. Jangan isolasi mandiri tapi jalan-jalan ke toko kemana itu yang. Neville berharap warga yang mendampingi atau membantu pasien isoman memperhatikan hal itu dengan baik dan jangan isoman asal-asalan. Pemda saat ini hanya bisa menampung 100 pasien tak bergejala yang diisolasi di 3 hotel. Sementara jumlah pasien saat ini mencapai 300 lebih, sehingga sisanya harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 seringkali memicu kemarahan dan protes yang dialamatkan ke tim medis di rumah sakit. Hal ini terjadi terhadap salah satu pasien COVID-19 bernama Yolanda yang meninggal dunia minggu lalu di Rumah Sakit Umum Merauke. Keluarga pasien kesal dan menuduh petugas rumah sakit tidak profesional menangani jenazah pasien COVID-19. Petugas malah menyuruh anggota keluarga memakaikan baju ke jasad pasien yang seharusnya dilakukan petugas nakes. Pertama, kakak kami sudah dinyatakan COVID. Awalnya memang kami tidak terima, tapi kami terima dengan keadaan itu. Yang menjadi masalah, setelah dinyatakan COVID, kita bawa kakak punya pakaian untuk tolong pihak medis kasih pakai. Dorang bilang pihak keluarga kasih pakai, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak kami meninggal dari jam 8 kurang sampai jam setengah 11 tadi ini diterlantarkan, tidak dibikin apa-apa. Itu yang tadi kami keluarga agak ricuh di depan, marah karena itu. Kenapa di penanganan terlambat? Gitu. Kalau memang dinyatakan COVID, kenapa kami keluarga disuruh kasih pakai pakaian? Dan juga sampai detik tadi juga kita masih bisa pergi pegang kita punya kakak yang meninggal. Petugas tidak ada yang melarang? Tidak ada, seperti itu. Akhirnya kita keluarga kita ricuh di depan. Begitu. Berarti ada dugaan status kami COVID kedugaan mungkin dipermainkan itu, seperti itu. Dorong janji kita
pagi ini mau kasih dia punya hasil rapid yang dari direktur, tapi sampai sekarang tidak ada. Belum ada ya? Iya. Pemahaman terhadap penanganan jenazah COVID-19 masih rendah. Pengambilan paksa jenazah masih sering terjadi. Begitu juga dengan perlakuan tenaga kesehatan yang belum profesional mengurus jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit. Pemerintah daerah harus terus mensosialisasikan hal ini ke masyarakat luas agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kesadaran masyarakat di Mimika untuk mematuhi protokol kesehatan masih rendah, sehingga tidak heran kasus positif COVID-19 dari hari ke hari terus meningkat. Dinas Kesehatan Mimika sudah berkali-kali menghimbau warga agar selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, namun tidak digubris, sehingga pemberlakuan PPKM Mikro selama Juli belum memberikan hasil yang optimal. Menurut Kadinkes Renol Ubra, penambahan ruangan dan jumlah tempat tidur pasien COVID bukan jalan keluar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun yang paling utama kedisiplinan warga melaksanakan prokes. Oksigen tambah tempat tidur buat rumah sakit darurat itu bukan solusi. Gitu. Karena itu namanya kerannya terbuka. Yang sekarang harus lakukan kerannya ditutup. Yaitu patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, hentikan mobilitas. Jadi kalau kita lihat kemarin ada pembatasannya, kemudian kasus kematian meningkat, ada vaksinasi, ada upaya-upaya yang dilakukan. Catatan evaluasi kita di PPKM skala mikro yang nanti coba kita perbaiki di masa PPKM level 4 ini, yaitu meningkatkan tracing dan testing. Testing dan tracing, kemudian mengawasi pasien isolasi mandiri yang pasien Isman, isolasi mandiri. Kemudian kami akan mempersiapkan tim untuk pemulasaran jenazah. Bisa saja Isman itu meninggal di rumah, kan gitu. Tapi memang sudah ada Pak, atau mungkin tidak ada laporannya atau gimana? Ada. Cuman kan keluarga resisten. Keluarga resisten, bahkan ada orang keluarga yang terkena COVID pun ada yang karena terstigma. Ini butuh kerjasama, makanya tadi saya bilang RT kita akan libatkan, tokoh-tokoh agama di wilayah kampung tersebut akan kita. Saat ini penambahan pasien COVID-19 dalam sehari bisa mencapai 100 orang di Mimika. Penambahan ini juga menyebabkan tingkat kematian tinggi. PPKM level 4 yang berlaku selama 14 hari diharapkan bisa menekan tingkat penularan. Tim Satgas COVID-19 juga akan terus melakukan pelacakan atau tracing serta memantau pasien yang menjalani isolasi mandiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Persatuan Olahraga Biliar Indonesia wilayah Papua menargetkan bisa menyumbangkan 4 medali emas di perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Oktober mendatang. 45 atlet Popsi asal Bumi Cendrawasih saat ini tengah berlatih di Training Center Yogyakarta agar bisa tampil maksimal. Dalam PON ke-20 nanti, cabang olahraga biliar akan menggunakan venue sendiri di Mimika dan ini baru pertama kali dalam sejarah PON. Begitu juga dengan peralatan seperti meja yang menggunakan standar meja biliar untuk kejuaraan dunia. Target tim biliar Papua adalah 4 medali emas. Kondisi tim saat ini sangat baik dan siap untuk diterjunkan pada PON 2021. Kami yakin kami dapat mewujudkan target tersebut. Orang bisa, Papua juara. Agus Fakaubun menambahkan pihaknya optimis dengan kekuatan timnya saat ini untuk meraih emas, terlebih dengan kehadiran atlet Silviana Lu yang memperkuat nomor putri. PON ke-20 Papua akan digelar 2 hingga 15 Oktober mendatang, mempertandingkan 37 cabang olahraga dan tersebar di 4 klaster, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga dihimbau mengibarkan bendera merah putih selama sebulan di setiap rumah. Dari hasil pemantauan Senin kemarin, warga belum mengibarkan bendera seperti yang diinstruksikan pemerintah. Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata mengatakan pengibaran bendera digelar selama sebulan penuh. Kita sesuai instruksi daripada Presiden dan memang sudah kewajiban kita sebagai warga negara, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika kita memasang bendera
di rumahnya masing-masing, kantornya masing-masing, kampungnya masing-masing. Dan untuk Polres Timika dalam rangka 17 Agustus mengadakan lomba, ya, lomba menghias pos keamanan, ya, pos peka, sehingga nanti pada 17 Agustus kita akan resmikan siapa yang juara dalam menghias. Karena selama ini saya akui bahwa keberadaan pos peka sangat membantu kita dalam menjaga keamanan, sehingga kita juga mengajak mereka sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka kita lombakan untuk lebih menyemangati mereka dalam tugas mereka dalam menjaga keamanan di Kabupaten. Polres Mimika juga akan menggelar berbagai lomba memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Salah satunya adalah lomba menghias pos kamling. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini di Merauke beredar berita bohong yang menyebutkan vaksin bisa membuat orang kebal terhadap COVID-19. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji kembali meluruskan kabar tersebut. Ia mengatakan seseorang yang telah divaksin tetap bisa terinfeksi COVID-19, namun tidak mengalami gejala yang berat. Kapolres meminta warga tidak mempercayai berita tersebut. Menurut dia, meski sudah divaksin, warga wajib menjaga protokol kesehatan karena prokes cukup ampuh mencegah penularan. Cuci tangan, kemudian jarak yang baik. Di rumah, sampai di rumah, masker ini dicopot, jangan dipakai, ganti yang lain. Dan tidak ada aturan tuh setelah divaksin terus aman, tidak. Tetap aja masker. Protokol kesehatan ya ikuti aja. Dan PPKM ini sudah diatur untuk kebaikan kita, keselamatan kita, jangan tersinggung. Toh nanti ketika penurunan drastis dari dampak COVID ini sudah mulai membaik, nanti Dandim juga kan lapor ke saya, dari Korea pasti kasih tahu. Kita kan gabungan gitu. Setelah ini sudah membaik, ya kita akan bikin kelonggaran sedikit. Jangan khawatir. Kalau tadi pagi mereka nanyakan saya soal UKM dan lain-lain, nggak ada masalah. Kalau home industry itu 5 orang, atur jarak aja. Jangan ngerumpul jadi satu. Yang penting kegiatan bisnis home industry itu berjalan atau UKM. Nggak ada. Selain himbauan secara terus-menerus, polisi dan tentara juga akan terus melakukan razia masker. Jika masih ada warga yang membandel, maka akan dikenakan hukum push-up. Kabupaten Merauke, Mimika, dan Kota Jayapura saat ini menerapkan PPKM level 4 karena kasus COVID-19 terus melonjak tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.